Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran, Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan berdoa sebelum pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, karena kasih dan kemurahan-Mu Engkau telah memberikan kepada kami anugerah yang terindah dalam kehidupan kami, yaitu nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kami dapat bertemu dalam siaran program yang diadakan di Klasis Kota Kupang Timur ini. Kami akan membaca serta mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah roh pengertian-Mu ditaruh atas kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi pendengar yang setia dan juga sebagai pelaku firman Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Hanya dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepadamu Bapa di dalam surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan dan mau memberlakukan firman Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang pertama. Umat yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang menjadi pengganjal, penghambat dalam pengiringan kita sebagai pengikut Kristus, antara lain harta, tahta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Harta dipandang sebagai sesuatu yang dianggap dapat menyelesaikan setiap permasalahan, sementara tahta atau kekuasaan dengan kapasitas dan kekuasaan serta ketenaran yang ada, maka kita dapat menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Sejarah telah mencatat dan juga fakta telah membuktikan cara hidup orang Kristen ataupun cara hidup kita yang hanya mementingkan harta dan tahta tidak selamanya berujung bahagia. Seorang yang kaya raya bernama Adolf, seorang warga Jerman, pada saat itu ia tercatat sebagai seorang yang kaya raya. Jikalau kekayaannya bisa membuatnya bahagia, maka ia tidak menabrak dirinya sendiri ke kereta api. Jika kekuasaan ataupun tahta bisa membuat seseorang bahagia, tentu Getúlio Vargas, presiden Brasil saat itu, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Alkitab sama sekali tidak melarang orang Yahudi maupun orang Kristen saat ini menjadi orang kaya ataupun punya tahta ataupun punya kuasa. Sama sekali tidak demikian. Tetapi hendaklah sebagai pengikut Kristus cara hidup kita, perilaku hidup kita, cara pandang hidup kita, kesehariannya selalu mengikuti cara hidup Yesus. Di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara hidup kita yang mengikuti teladan Kristus? Ada yang jawab, berdoa, sering membaca Alkitab, menyampaikan ajaran kasih,
mengasihi dan menolong sesama, menjalankan perilaku hidup sesuai ajaran dan teladan Kristus, semuanya benar. Caranya adalah kita mau diubah, yaitu hidup yang mau dipulihkan dengan matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, keserakahan, karena semua itu mendatangkan murka Allah. Sama-sama kita ketahui, kita baru saja merayakan Paskah dalam keprihatinan sebagai akibat dari badai tropis Siklon Seroja. Ini satu fenomena alam yang ditandai dengan angin kencang, badai topan, hujan lebat, tanah longsor, banjir, dan gelombang badai. Dirilis dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdata kurang lebih 177 orang meninggal dunia, 45 orang dinyatakan hilang. Kerugian material yang besar akibat kerusakan rumah, gedung, tempat usaha, sawah, ladang, kebun, dan kehilangan hewan, ternak, dan lain sebagainya. Semuanya ini hanya menyisakan sebuah cerita pilu dan penyesalan yang mendalam. Nah, kita mau belajar, kita mau mengambil hikmah dari setiap badai dalam kehidupan kita. Tidak sedikit badai rohani yang harus kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kedukaan, bencana alam, gagal panen, bencana, kebangkrutan, masalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hendaklah kita tetap kuat, berdiri teguh, karena iman kita dibangun di atas landasan iman yang kokoh. Dibangun di atas dasar iman yang kuat. Kita pasti dimampukan untuk melewati setiap badai dalam hidup ini. Karena Allah adalah Allah yang setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, serta memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggulanginya. Hendaklah semuanya ini menjadi sebuah refleksi pribadi untuk kita, agar kita bisa lebih berbenah diri, bisa bersahabat dengan sesama, bisa bersahabat dengan alam, bisa bersahabat karib dengan Allah sebagai Allah pencipta. Caranya hidup kita yang lama mau kita ubah, mau dipulihkan dalam ketaatan penuh sesuai dengan kehendak dan teladan Kristus. Berbicara tentang keserakahan dan juga hawa nafsu yang telah membutakan mata iman kita, bagi kita ataupun bagi mereka yang haus akan harta, tahta, bahkan kekuasaan, kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang besar seperti Napoleon Bonaparte. Ia dijuluki singa daratan Eropa. Luas kekuasaannya. Pasukannya diibaratkan seperti gelombang yang tidak pernah putus. Daerah taklukannya sebegitu luas. Tapi ia bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Josephine. Julius Caesar, seorang jenderal dan seorang konsul Romawi yang sangat terkenal. Ia punya semboyan, Vini Vidi Vici. Saya datang, saya melihat, saya telah menaklukkannya. Tapi akhirnya bertekuk lutut juga di bawah kaki Cleopatra. Nah, untuk itu, bagaimana kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia lama dan kedepankan cara hidup seperti cara hidup Kristus, teladan Kristus. Rajin berdoa, membaca Alkitab, menyampaikan ajaran kasih, mengasihi dan menolong sesama, dan menjalankan perilaku hidup sesuai ajaran dan teladan Kristus. Contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum tidur kita berdoa, setelah bangun tidur pagi kita berdoa, tapi bisa saja perilaku kita, cara pandang kita telah berubah. Sebelum tidur kita buka handphone, lihat handphone, setelah bangun tidur kita lihat handphone,
Bahkan terjaga di tengah malam pun kita lihat handphone. Bahkan kita hampir setiap saat update status. Kita update status di handphone, kita update status di dunia, tetapi lupa update status di surga. Kita omong nama orang lain, tetapi kita lupa omong kebaikan Tuhan. Kita TikTok setiap saat untuk mencari followers, kita mencari komentar di dunia, tetapi kita lupa TikTok dengan Tuhan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa meninggalkan manusia lama dan teruslah mau diubah hidup ini, yaitu hidup yang mau diubah sesuai tema khotbah saat ini. Bagaimana caranya? Buanglah cara hidup kita yang lama, yaitu amarah, fitnah, kejahatan, saling mendustai. Kita dibaharui menjadi manusia baru menurut cara hidup Kristus. Karena ketika kita mencari perkara-perkara yang di atas, kita akan mengerti, kita akan paham bahwa segala kuasa, otoritas, dan kekuatan sudah diberikan kepada Yesus. Yesus akan membagikan kebesarannya kepada kita supaya kita dapat memberikan pengaruh kepada dunia, lingkungan sekitar kita sebisanya, yang sesuai dengan kehendaknya. Sehingga apa yang kita lakukan membuat semua mata memandang kita. Bagaimana cara hidup kita sebagai murid Kristus dalam keseharian kita. Contoh sederhana dalam perilaku kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita memperlakukan istri kita. Bagaimana kita memperlakukan suami kita. Kadang seorang suami masih hidup dalam perilaku hidup yang lama, mabuk-mabukan, berjudi, bahkan masih ringan tangan terhadap istri. Demikian juga seorang istri bagaimana memperlakukan suaminya. Kerap kali karena the power of emak-emak, suami baru satu kata, istri sudah 10 kata. Rasa-rasanya ada lakban, maunya kita plester mulut itu. Nah, demikian juga sebagai orang tua, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Sebagai seorang atasan, bagaimana kita memperlakukan staf atau bawahan kita. Bahkan sebagai seorang staf, sebagai seorang bawahan, bagaimana kita menanggapi atasan kita. Dengan attitude yang santun, dengan tata krama, manners, kerama tamahan. Tentu sebagai seorang staf, seorang bawahan, kita mampu memberikan tanggapan yang baik terhadap atasan kita. Menjadi orang Kristen, kita memiliki sesuatu yang berbeda, yang dapat memuridkan, yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan kita sekitarnya. Bagaimana hidup kita yang mengikuti teladan hidup Kristus. Karena hanya dan di dalam Yesus kita dibangkitkan bersama Kristus. Hidup tersembunyi bersama dengan Kristus dan menyatakan diri bersama Kristus dalam kemuliaannya. Ayat keempat bacaan kita tadi. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, gaya hidup kita telah menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kita telah diubah dan telah dipulihkan menjadi manusia baru dengan cara yang selalu mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Hidup dalam perlindungan Tuhan dan memelihara pengharapan akan kemuliaan Kristus. Saat hidup kita sudah dipulihkan, ingatlah, hidup kita telah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah anak domba Allah. Hidup kita saat ini bukan lagi milik kita, tetapi telah menjadi milik Kristus. Dan bila ada pencobaan yang datang, mempengaruhi kita, menghancurkan hidup kita, maka ingatlah bagaimana kita siap menyelipkan kedagingan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ditentukan oleh siapa kita. Keseharian kita hendaklah mengikuti cara hidup Kristus.
dan selalu hidup serupa dengan Kristus dan konsisten mengikuti teladan Kristus. Kita meletakkan pikiran dan hati kita pada perkara-perkara di atas, karena kita tahu hidup ini mau diubahkan, mau dipulihkan bersama Kristus di dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersyafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami untuk firman kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kami ingin menjadi pengikut Kristus. Kami ingin menjadi murid Kristus, meninggalkan cara hidup lama kami dan berubah sesuai dengan teladan Kristus. Kuatkanlah iman dan percaya kami, agar kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman yang dapat memuridkan, yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan sekitar kami, keluarga kami, dan umat dan jemaat kami. Saat ini ya Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai warga Kota Kupang, sebagai warga daerah Nusa Tenggara Timur yang sementara berduka karena dilanda badai tropis Siklon Seroja. Biarlah Engkau hadir dengan berbagai cara untuk menghibur keluarga yang berduka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai, bahkan kehilangan harta milik mereka. Biarlah pemulihan boleh terjadi atas mereka, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, daerah kami, kota kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Biarlah cara hidup kami dapat diubah dan dapat memberikan pengaruh yang baik, agar kami dapat melaksanakan protap kesehatan demi kesehatan pribadi kami, keluarga kami, lingkungan kami, dan kami semua seisi rumah kami, agar kami dapat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau Allah yang selalu memberikan perlindungan di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami mendoakan semua kami yang sementara mendengarkan siaran ini di dalam berbagai persoalan yang sementara kami hadapi. Engkau hadir, Engkau memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang sementara kami hadapi. Inilah doa dan sembahyang kami, sempurnakan syafaat kami. Hanya dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu Bapa di dalam surga. Amin. Kami mengucapkan selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Shalom.